Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pasca lebaran, harga cabai merah di Pasar 26 Ilir Palembang mengalami kenaikan harga sejak 1 pekan terakhir. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menerima 89 tambahan penerbangan selama angkutan lebaran 2025. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan siang ini Minggu 13 April 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abbas Surya, inilah Warta Berita selengkapnya. Pasca lebaran, harga cabai merah di Pasar 26 Ilir Palembang mengalami kenaikan sejak 1 pekan terakhir. Pasca lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional 26 Ilir Palembang mengalami kenaikan harga. Kenaikan ini terjadi pada komoditi seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah sejak 1 pekan terakhir. Radit, seorang pedagang cabai di Pasar 26 Ilir, mengungkapkan bahwa harga cabai merah yang sebelumnya dijual Rp40 hingga Rp50.000 saat ini menjadi Rp60.000 per kilo. Cabai rawit jenis cabai burung sebelumnya dijual Rp80.000 per kilo, saat ini dijual Rp100.000 per kilo. Bawang merah yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilo, saat ini dijual Rp70.000 per kilo. Sementara bawang putih yang sebelumnya dijual Rp44.000 per kilo, namun saat ini dijual Rp50.000 per kilo. Sampai sekarang harganya agak naik sih, mulai dari harga cabai burung 100.000 sekarang. Sebelum lebaran naik berapa Pak? Sebelum lebaran sekitaran 80 sampai 70. Sebelum lebaran. Iya. Sekarang ini naik Pak? Sekarang naik karena mungkin efek cuaca ya kan. Faktor cuaca. Ini sejak kapan juga Pak ini kenaikan? Kenaikan ini sudah 1 mingguan. Ini Pak, untuk masalah selain dari cabai, bawang putih, bawang merah berapa Pak? Bawang putih sama bawang merah pun naik juga, soalnya langka barangnya susah ya. Berapa harganya? Harga bawang putih sekarang yang kupas 50, kalau merah kupasnya 70. Kalau yang tidak kupas, Yang tidak kupasnya kalau merah sama 70, kalau yang putih 46. Ditambahkan Radi, kenaikan harga ini disebabkan oleh pasokan yang terbatas akibat cuaca buruk. Namun beberapa komoditi lainnya mengalami penurunan harga, seperti daging ayam yang sebelumnya dijual Rp30 hingga Rp34.000 per kilo, saat ini dijual Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilo. Sementara harga telur ayam tetap stabil di kisaran Rp27 hingga Rp28.000 per kilo. Radi berharap pemerintah dan dinas terkait segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga sembako. Hal ini penting agar masyarakat tidak semakin terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah situasi pasca lebaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong OPD membuat program terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD mengoptimalkan program kerja sesuai tugas pokok dan fungsi. Harapannya agar produk-produk yang dihasilkan bermanfaat bagi rakyat dan kemajuan daerah. Herman Deru mengatakan ASN dengan pangkat dan golongan yang diberikan oleh negara merupakan orang-orang terpilih dari hampir 10 juta penduduk Sumsel dan harus menjadi bagian yang bermanfaat melalui jabatan yang diamanatkan. Herman Deru mengungkapkan atas dasar itu dirinya menuntut produk terobosan dari OPD di jajarannya dalam bentuk program yang memiliki manfaat langsung kepada masyarakat. Saya dengan Pak Wagub memberikan pesan bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih. Dari hampir 10 juta penduduk ini mereka hanya berapa gelintir orang, termasuk saya dan Pak Wagub. Maka harus jadi insan Sumsel yang bermanfaat dalam kapasitas jabatan, maka optimalisasilah tupoksi itu untuk memberikan kemanfaatan yang berarti besar bagi masyarakat. Itu yang selalu saya ingat. Maka saya tuntut produk, proses bisa bermacam-macam. Jadi yang kita tuntut produk, apa yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja ini. Produk apa yang paling menonjol? Tidak perlu banyak, tapi ada yang menonjol dirasakan masyarakat.
Selain itu, Hermanderu juga mengingatkan peran OPD bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan representasi dari perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah dan sebagai koordinator wilayah. Untuk itu diperlukan keselarasan dengan pemerintah kabupaten kota sebagai bentuk koordinasi. Riana Pridani melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pendengar. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang menutup masa angkutan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi dengan capaian positif selama 22 hari sejak 21 Maret hingga 11 April 2025 sebanyak 82.532 penumpang terlayani dengan rata-rata 3.751 penumpang per hari. Okupansi tiket bahkan mencapai 125% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta api yang nyaman dan efisien. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti menyampaikan bahwa peningkatan ini tidak lepas dari berbagai faktor seperti kenyamanan perjalanan, tarif terjangkau, serta ketepatan waktu. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI menambah rangkaian kereta pada beberapa rute populer termasuk KA Rajabasa, KA Bukit Serelo, dan KA Sindang Marga guna meningkatkan kapasitas angkut selama masa mudik dan arus balik. Jadi selama masa angkutan Lebaran tersebut kami sudah menyiapkan sekitar 66.000 tempat duduk ya untuk 3 kereta. Kereta api Bukit Serelo relasi Kertapati Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau Kertapati, kemudian kereta api ekspres Rajabasa relasi Kertapati Tanjung Karang Tanjung Kertapati, kemudian kereta api komersial Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau Kertapati. Ditambahkan Aida, dari sisi ketepatan waktu KAI Divre 3 Palembang mencatat performa sangat baik. Keberangkatan kereta api mencapai ketepatan 100%, sementara ketepatan kedatangan mencapai 94,7%. Puncak arus mudik terjadi pada H-2 Lebaran, yakni 29 Maret 2025 dengan 3.893 penumpang. Sedangkan puncak arus balik terjadi pada 2 April 2025 dengan 4.249 penumpang. Stasiun Kertapati menjadi titik terpadat pada total 77.477 penumpang, diikuti stasiun Lubuk Linggau dan Lahat. KA Rajabasa dan KA Bukit Serelo mencatat volume penumpang tertinggi. Selain itu, KAI juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan program mudik gratis, memberangkatkan 2.544 pemudik dari stasiun Kertapati ke berbagai daerah tujuan di Sumatera Selatan. KAI Divre 3 Palembang menyampaikan apresiasi kepada seluruh penumpang dan stakeholder yang berkontribusi dalam pelancaran angkutan Lebaran 2025. Dukungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, BUMD, swasta, hingga media dan komunitas pencinta kereta api menjadi kunci keberhasilan operasi yang aman, lancar, dan memberikan pengalaman mudik yang menyenangkan bagi masyarakat. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Bandara Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang menerima 89 tambahan penerbangan selama angkutan Lebaran 2025. Bandara Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang menerima 89 tambahan penerbangan selama angkutan Lebaran 2025. General Manager SMB 2 Palembang Riwan Winaya Madar menyebut jumlah penumpang di momen libur Lebaran periode 21 Maret hingga 9 April 2025 tercatat 158.797 penumpang atau naik sebesar 3,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Iwan mengatakan lonjakan penumpang sebelum Lebaran terjadi pada 28 Maret 2025 yakni sebesar 12.374 penumpang dengan 74 penerbangan. Sedangkan untuk lonjakan penumpang usai hari Lebaran atau arus balik terjadi pada 7 April 2025 sebanyak 12.690 penumpang dengan 73 penerbangan. Dari sisi jumlah penumpang terbanyak yaitu Bandara Soekarno-Hatta 106.867 penumpang, Bandara Hang Nadiem Batam 25.939 penumpang, kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma 24.137 penumpang. Extra flight ya. Ini sesuai dengan kebutuhan atau manajemen dari masing-masing maskapai. Mungkin dengan seat yang disediakan ternyata penumpangnya
kurang dari yang disediakan, sehingga pasti teman-teman maskapai melakukan manage sebaik mungkin agar efektif untuk penerbangan yang dilakukan. Bagaimana mungkin ketika yang beli tiket hanya 3 orang, kan nggak mungkin juga langsung terbang, sehingga teman-teman maskapai akan melihat potensi demand yang ada di angkutan lebaran. Jadi pengajuannya memang 112 extra flight, tapi alhamdulillah sudah cukup baik sih, hampir 80% extra flight itu bisa dilakukan oleh teman. Untuk top destinasi ada 3 ya. Dari sisi penumpang, top destinasi itu adalah Soekarno-Hatta, kemudian Batam dengan Halim Perdana Kusuma. Dari sisi movement aircraft itu dari Soekarno-Hatta, Halim dengan Batam. Iwan menegaskan penerbangan selama momen arus mudik dan balik tahun ini terpantau aman meskipun hujan, jarak pandang dan pesawat masih memenuhi ketentuan sehingga tidak mengganggu operasional penerbangan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program A1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming kanal YouTube RRI Palembang Pro 1. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, menjelang kejuaraan nasional atau Kejurnas Karate 2025 yang akan digelar pada 17 sampai dengan 18 April 2025 di Pekanbaru, Riau, tim Karate Sumatera Selatan tengah memasuki tahap akhir persiapan. Saat ini persiapan para atlet telah mencapai 80%. Atlet yang diberangkatkan merupakan peraih medali emas dalam kejuaraan daerah dan telah menjalani latihan intensif sejak Maret. Setelah sebelumnya memulai tahapan awal pelatihan pada Februari lalu. Pelatih Karate Sumsel Anissa Katarima menyebutkan bahwa sebanyak 20 atlet telah dipilih dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Mayoritas merupakan atlet junior yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Fokus utama latihan adalah peningkatan teknik, kekuatan fisik, serta ketahanan mental. Anissa menargetkan timnya mampu membawa pulang setidaknya 2 medali emas sebagai bukti kebangkitan olahraga karate di Sumatera Selatan. Kalau persennya sekitar udah 80% ya Mas karena kita udah mulai latihannya itu dari bulan Maret. Itu kan yang atletnya kan atlet-atlet yang udah terseleksi, udah yang juara 1 semua di Kejurda Forky. Februari, Maret kita latihan, udah mulai anak-anaknya sudah persiapannya udah hampir 80%. Yang dipersiapkan 20 orang. 20 orang itu terdiri dari seluruh wilayah Sumsel. Jadi ada yang dari Batu Raja, ada yang dari Prabu Muli, gitu. Dari Palembang lebih banyak sih memang yang dari Palembang. Tapi nggak cuma Palembang aja, kita juga seluruh Sumsel kan, namanya juga Forky Sumsel kan. Ada anak dari Lempari sama Prabu Muli juga ada. Anissa menyoroti pentingnya peran serta pemerintah dalam mendukung prestasi atlet. Ia berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan kebutuhan pembinaan atlet, termasuk dalam hal penyediaan pelatih berpengalaman nasional. Menurutnya dukungan tersebut sangat krusial untuk memastikan pembinaan berjalan maksimal dan kompetitif di level nasional. Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 79279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.